Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian keluarga. Hari ini Kamis 11 Mei 2023. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Unang mangiburu roham mida halak perjahat, jala unang mangapian roham, naing maralealehon nasida. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara dalam Yesus Kristus, mungkin pernah terbersit dalam hatimu dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa mujur hidup orang-orang fasik atau orang-orang jahat? Sementara kita yang merasa berusaha hidup baik, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, atau mungkin kita berusaha untuk rajin berdoa dan melakukan ibadah-ibadah, melakukan berbagai kewajiban kita dengan semua orang. Tapi kok rasa-rasanya pergumulan dan kesulitan hidup banyak sekali kita hadapi. Sebagaimana disebutkan dalam nas hari ini, jangan-jangan kita pun sampai kepada rasa iri dan cemburu melihat orang-orang fasik, orang-orang jahat. Kita melihat rasa-rasanya hidupnya enak-enak saja. Usaha lancar, banyak uang, melakukan pesta pora, dan sepertinya tidak ada masalah. Sementara kita mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kok kita tidak terlepas dari persoalan-persoalan hidup. Saudara terkasih, saya mau mengatakan, jangan salah menilai, jangan salah memahami hidup ini. Sebagaimana kata orang bijak, kualitas hidup orang percaya tidak diukur dengan seberapa banyaknya yang ia miliki, baik harta, kuasa, jabatan, pengetahuan, tetapi sesungguhnya adalah seberapa dalam ia hidup di dalam kehendak Tuhan. Sementara jika kita iri terhadap orang jahat, sebenarnya kita membatasi kuasa Tuhan, dan seakan-akan kita berhak mengatur Tuhan, menentukan kepada siapa berkatnya diberikan. Siapakah kita sehingga merasa berhak mengintervensi kuasa dan otoritas Tuhan? Kita tahu Alkitab sudah mencatat tentang orang-orang jahat, orang-orang yang melawan kehendak Tuhan tidak akan mendapatkan keselamatan. Justru yang harus kita lakukan adalah menjaga hidup kita, jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Kita bisa baca dalam ayat 2 dalam pasal ini. Yang benar dan yang utama sekarang adalah tetaplah jalani hidupmu dengan tulus, dengan baik dan benar, dengan hati dan pikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Itu sesungguhnya yang diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita membangun hidup kita ini, mengendalikan hidup kita, menjaga hati kita supaya selalu terarah kepada perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah saja. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang jahat. Sudah pasti itu tidak sebanding. Ojo dibanding-banding ke, bahkan dengan sesama kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah menanam, menyiram pohon kehidupan kita. Selebihnya adalah bagian Allah. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang menata hidupmu, saudaraku. Dan Tuhan sudah merancangkan hidup yang baik kepada orang-orang yang mengasihinya. Bahkan ketika kita sekalipun menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, percayalah, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Ketahuilah saudaraku,
Sungguh, engkau berharga di mata Tuhan. Karenanya tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan kewajibanmu, tetaplah kerjakan tugasmu di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bertindak, bahkan memberikan jauh dari apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Karenanya, percayalah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu hari ini supaya kami tetap teguh, setia di hadapan Tuhan. Walau terkadang kami bisa tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan dunia ini, tapi semuanya itu tidak akan berarti. Yang utama adalah ketika kami hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.